Hai, my name is Din and welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih tahu kamu buku-buku apa aja yang aku beli dan dapetin dari Januari sampai Juni 2022. Kamu bakal kaget betapa sedikitnya jumlah buku yang aku beli di 6 bulan itu. Kita mulai dari bulan Januari. Menyambut suara alam. Kedengaran gak sih suaranya itu? Oke. Buku pertama adalah The Love Hypothesis karya Ellie Hazelwood. Ini buku populer banget kan? Udah ya, anggap aja itu memang suara alam. Memang begitu adanya. Ini buku populer banget kan? Kayaknya di TikTok ya pertamanya. Dan menyebar ke sosmed lain, jadi aku sering banget lihat cover buku ini. Jadi aku tertarik untuk beli. Karena katanya emang seru banget. Romance dengan trope yang pura-pura pacaran, terus ternyata tumbuh benih-benih cintanya, dan katanya ini tuh semacam fanfiction dari dua karakter dari film sequel Star Wars, Rey dan Ben Solo. Aku suka Star Wars, dan mungkin agak agak berbeda dari yang lain, tapi aku suka yang episode kedua. Kan ada Star Wars-nya nih, 456, prequel 123, dan sequel 789. Nah, 789 itu reaksinya nggak bagus karena dari segi cerita juga kayak nabrakin, terus ngancurin konsep peraturan yang udah dibangun gitu dari 6 film sebelumnya, dan banyak dan dinilainya tuh kayak meras gitu konten Star Wars biar bisa ngasilin lebih banyak duit lagi gitu. Jadi si franchise-nya nggak mati, dan aku nggak tahu sih, aku sebenarnya nggak fanatik dan ngikutin banget, jadi aku nggak bisa nilai. Ya kalau filmnya seru ya aku bilang seru, aku suka, tapi memang kenapa jadi ngomongin Star Wars. Ya pokoknya The Love Hypothesis itu semacam fanfiction dari aktornya sih, sebenarnya bukan karakter dari Star Wars, Adam Driver dan Daisy Ridley. Dan dari covernya juga udah kelihatan gitu, udah mirip-mirip stylenya dua karakter mereka di Star Wars. Ya, aku belinya tuh e-booknya karena susah banget dapetin buku cetak. Di Periplus itu stoknya cuma limited, terus harganya mahal. Dan kehabisan terus gitu. Pokoknya aku udah ngincer dan memantau harga buku ini tuh dari tahun lalu. Terus aku dapat kabar kalau e-booknya di Google Play Store lagi diskon. Dari harga berapa gitu harga aslinya, jadi cuma 59. Terus kebetulan juga pas aku cek, ternyata akun Google Play Store aku dapat voucher diskon 25.000 untuk pembelian ebook yang harganya di atas 55.000. Jadi setelah diskon terus dipotong voucher, jadi aku cuma bayar 34.000. Bentuknya ebook sih, tapi ya lumayan ya. Pokoknya aku dapetin bukunya, tapi belum dibaca. Dan buku kedua adalah Home Sweet Loan karya Almira Bastari. Ini paketnya gede nih. Aku ikut pre-ordernya. Dan ini dia bentukannya. Mungkin kalian juga udah pernah lihat video unboxingnya beberapa bulan yang lalu. Gimana sih bukanya? Bener gak sih? Aku juga sempat kesulitan waktu unboxing itu karena nggak tahu ini mana atas bawahnya. Nah, ini dia novelnya, Home Sweet Loan. Ini novel keempat karya Almira Bastari. Dan ini ada bonusnya. Ini kartu. Dan bonusnya adalah keset. Bentar, gimana ya ini? Bentuknya adalah keset. Bonusnya adalah keset yang bertuliskan judulnya. Ini jelas belum dipakai. Lebih kayak handuk kecil sih. Kalau dipakai nanti kotor dan nggak sweet lagi. Pas aku pesen buku ini, aku belum baca satupun novel karya Almira Bastari yang Melbourne Wedding Marathon, Resign, dan Ganjil Genap. Tapi aku berencana, bentar aku tarik nafas dulu. Tapi aku memang berencana untuk baca semuanya gitu. Dan kebetulan novel ini terbit, terus aku mikir, gimana kok aku baca semuanya sekaligus gitu. Nah, sekarang aku udah beres tuh 3 novelnya udah dibaca, dan nanti bakal lanjut ke sini.
Ini tuh tentang 4 orang sahabat yang udah kenal dari SMA, sekarang udah kerja, dan punya kehidupan masing-masing, tapi mereka punya satu kesamaan, atau mungkin satu masalah gitu, tentang rumah gitu. Mereka lagi nyari rumah idaman, dan agak sulit ya, karena mereka di Jakarta, dan rumah itu dari segi harga dan lokasi juga susah gitu dapetin yang pas. Apalagi kalau mikirin dompet, isi dompet. Nah itu. Dari 3 novel Almira Basari yang aku udah baca, memang masalahnya itu atau kehidupan cerita karakter-karakternya itu settingnya di Jakarta, berputar ke masalah pekerjaan, karir, dan juga kalau rumah masalahnya apa ya? Mungkin ya masalah-masalah orang dewasa gitu yang bikin stres. Jadi aku cukup relate sih sama novel-novel sebelumnya, dan ini ngebahas rumah dan aku pengen banget punya rumah. Cuma agak susah sekarang, jadi kayaknya aku bakal suka. Dari 3 novel aku ngelihat perkembangan gaya tulisan penulis yang cukup positif, jadi aku sangat agak tinggi gitu ekspektasi untuk novel yang ini. Kita lewat bulan Februari karena aku nggak beli buku apapun di bulan itu, jadi kita langsung ke bulan Maret. Di bulan Maret aku beli novel Aranindi yang terbaru, yaitu The Confident Plot. Gimana bacanya? Ntar aku cek dulu di Google Translate. Confidante. The Confidante Plot. Ini adalah novel keempat dari seri The Broadcasting Series. Ini masih sama kayak 3 novel sebelumnya tentang Soma TV yang bikin reality show. Dan reality show yang kali ini adalah genrenya suspense dating game show. Wow, karena aku di PO jadi aku dapat bonus gantungan kunci, tapi ada cerminnya di belakang. Dan ini tulisannya Paradox Cermin. Kayaknya ini deh nama reality show-nya. Aku suka banget sama seri The Broadcasting Series ini. Aku udah baca bukunya yang pertama sih, baru yang 1. Tapi aku punya buku-buku yang lainnya. Ini yang The Paragon Plan, masih dibungkus. Terus ini, aduh susah. The Antagonist Program. Ini kedua, 3, 4. Kalau buku pertamanya aku baca di Gramedia Digital. Jadi gimana ya, aku suka banget sampai aku ngoleksi bukunya dan terus beli gitu tanpa sebelum baca sebelumnya gitu, karena aku yakin bakal bagus. Aku nggak yakin ceritanya nyambung sih, karena ini kan ngebahas reality show yang berbeda, tapi ya biar berurutan, biar mungkin ya sesuai belinya aja gitu. Masa buku yang baru dibeli langsung dibaca, 2 sebelumnya dianggurin. Kita skip bulan April juga, karena aku nggak beli buku apa-apa di bulan itu. Jadi kita langsung ke bulan Mei. Di bulan Mei aku beli novel Along for the Ride karya Sarah Dessen. Aku beli ini karena melihat film adaptasinya bakal tayang di Netflix. Kayaknya pas bulan Mei juga deh. Jadi aku buru-buru beli novelnya. Ini novel terjemahan dan kayaknya cukup langka karena udah diterbitin jauh-jauh. Tapi aku bisa nemuin yang masih tersegel plastik dan nggak lumayan kuning sih, nggak terlalu kuning. Rata-rata aku nemuin tuh buku pre-love atau nggak buku yang versi bahasa Inggris, tapi ini yang versi bahasa Indonesia dan baru gitu, bersegel. Ini tuh cerita tentang Odin. Ini pertama kalinya aku baca sinopsisnya. Ya, ini tuh tentang remaja perempuan yang ngalamin insomnia, dan dia itu setiap malam karena nggak bisa tidur dia keluar jalan-jalan gitu. Dan ini pas summer ya, jadi nggak terlalu gelap. Matahari atau siangnya tuh lebih lama, jadi mungkin jam 8 itu masih terang. Jadi aman gitu kalau misalnya jalan malam-malam. Dia bertemu dengan seorang cowok, Ellie, yang pendiam, dingin. Terus mereka, kayaknya Eli juga punya masalah gitu yang bikin dia jalan-jalan sepanjang malam nggak tidur, dan mungkin disitulah mereka bisa nemuin kesamaan dan jadi dekat. Filmnya udah tayang tapi belum aku tonton karena rencananya aku pengen baca novelnya dulu kan, tapi aku jadi nggak minat baca novelnya karena aku ngeliat review filmnya itu nggak terlalu bagus. Jadi ngapain aku beli novel ini? Tapi aku denger sih novel-novel Sarah Dessen yang lain
Gak cuma yang ini, ada beberapa. Bakal diadaptasi jadi film juga. Kalau kamu suka penulis ini, novel-novelnya mungkin mari kita nantikan film-filmnya. Dan novel selanjutnya adalah Alasan Alin karya Krisan Wijaya. Ini adalah novel kedua karya Krisan Wijaya. Kalian familiar nggak sama namanya? Krisan ini adalah booktuber juga, dan dia menulis novela sih, soalnya tipis. Ini tuh cerita tentang Alin yang udah tunangan dan kayaknya lagi siap-siap untuk untuk menikah gitu, ngerancang pernikahannya. Tapi dia tuh menyembunyikan sesuatu gitu. Jadi kehidupan yang dia perlihatkan, yang dia jalanin itu bukan yang dia mau gitu. Dan dia nggak ngebiarin siapapun tahu gitu apa yang dia rasain. Pertama ditawarin novel ini aku penasaran karena di sini ditulis kehidupannya Alin itu seperti kuburan. Terus disebutin ada mayat yang membusuk gitu. Namanya mayat itu kan lama-lama bakal tercium gitu, bakal ketahuan. Dan di sini juga sepertinya rahasia Alin, alasannya itu lama-lama akan terkuak. Dan aku juga suka sama covernya. Ini cover depannya kan, yang lagi ngasih alasan gitu. Dan kita bisa ngelihat gitu apa reaksi orang-orang atau teman-temannya. Jadi kayak ngeliatin, ini nih Alin yang perlihatkan di luar ke orang lain. Tapi ini yang sebenarnya terjadi gitu kalau kita ngelihat dari perspektif Alin, dari point of view-nya Alin. Nah sekarang kita sampai ke bulan Juni dan aku beli satu buku, yaitu Where the Crawdads Sings karya Delia Owens. Ini buku pre-love tapi masih bagus dan asli tentunya ya, original. Aku beli buku ini karena lagi-lagi bakal ada film adaptasinya, dan ini salah satu buku yang sangat populer. Pokoknya banyak yang muji-muji buku ini dari segi ceritanya, penulisannya, dan waktu itu juga ada acara diskusi buku untuk novel ini. Jadi aku mencarilah novel ini dan akhirnya nemu yang pre-love-nya. Ini cerita tentang Kia yang disebut Mars Girl karena dia hidup di Mars kayak rawa-rawa paya gitu, dan dia tinggal sendirian, hidup sendirian, ngerawat dirinya sendiri dari kecil sampai dia akhirnya dewasa. Dan dia deket sama dua orang laki-laki. Nah, salah satu laki-laki itu ditemukan tewas di rawa-rawa, di paya, dan orang-orang penduduk lain itu nuduh Kia sebagai pelakunya karena ya Kia ini berbeda dari mereka, dan siapa lagi sih yang dicurigai gitu, yang bisa dicurigai. Terus nanti kita bakal lihat gitu apakah benar Kia pelakunya. Aku udah baca sampai halaman berapa gitu, sampai 12, bab 12, 78 halaman, tapi aku berhenti karena cukup bosan ya bacanya. Karena ini ceritanya pakai alur maju mundur. Jadi kita lihat dulu Kia kecil, terus pindah ke pas dia dewasa, terus bolak-balik gitu. Dari bahasa juga aku ngalamin kesulitan. Penulisnya itu pakai bahasa yang indah banget. Cara dia ngedeskripsiin kehidupannya tuh penuh kata-kata yang nggak familiar gitu, yang aku nggak tahu, jadi agak lambat gitu untuk mencerna ceritanya, apa sih ini, apa sih itu. Jadi aku cari dulu, Google Translate dulu, dan aku juga sebenarnya nggak ngerti tuh Mars itu apa. Aku mikirnya tuh rawa-rawa, itu kalau misalnya di translate di Google pasti keluarnya rawa-rawa, tapi Mars di sini deskripsinya beda. Ternyata terjemahan lebih tepatnya adalah paya. Dan aku nggak tahu paya itu apa, jadi susah ngebayanginnya. Pokoknya kayak dataran yang ada airnya, dan di situ bisa tumbuh atau bisa nemuin sumber makanan gitu, ikan, kerang. Dan beda banget sama deskripsinya yang indah banget. Dialognya itu pakai aksen gitu, jadi ada aksennya, jadi timpang banget gitu antara deskripsi dan dialog. Gimana ya bacanya jadi nggak kurang nyaman. Satu hal lain yang bikin aku jadi males untuk baca buku ini dan kehilangan minat, karena aku dengar katanya penulisnya terlibat kasus pembunuhan, dugaan, yang nggak jauh beda sama isi cerita ini. Jadi kenapa ya? Jadi aku bingung, aku ragu gitu untuk baca. Kayak nggak enak gitu loh rasanya. Kayak ngerasa aku ngedukung penulisnya, walaupun aku nggak tahu gitu apakah dia benar bersalah atau enggak. Agak sayang sih karena aku sampai nyari-nyari terus beli bukunya.
Nah, ini dia 6 buku yang aku beli dari Januari sampai Juni 2022. Dan belum ada yang aku baca sampai selesai. Kasih tau aku kalau kamu udah baca salah satu dari buku ini. Mungkin kamu bisa ngerekomendasiin buat aku mana nih buku yang harus dibaca duluan. Tapi tolong jangan ngasih spoiler ya. Kalau aku sih kayaknya bakal baca yang Alasan Alin dulu, karena tipis. Dan yang Home Sweet Loan, karena ngelanjutin maraton baca novelnya Almira Bastari. Soalnya aku juga ada rencana untuk bikin video untuk buku-buku itu. Dan kasih tahu aku juga buku apa yang kalian beli atau baca di 6 bulan terakhir yang bagus banget dan kalian pengen rekomendasiin buku itu. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Bye. Tuh kan sepi kan tiba-tiba ketika udah selesai.